Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Rehan dari Teknik Elektro dengan NIM F1E22042. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai ahli K3 kelistrikan. Presentasi ini membahas tentang dunia elektro, mulai dari dasar hingga prospek karir. Di sini saya akan fokus pada ahli K3 kelistrikan. Pertama kita harus memahami konsep dari teknik itu. Pertama adalah konsep inti, yang mana kami mempelajari kelistrikan, elektromagnetik, elektronika, merancang sistem dan perangkat listrik. Yang kedua adalah pencakupan pelajaran dari pembangkit listrik besar hingga perangkat kecil seperti smartphone, dan seterusnya ada di dasar ilmu yang kami pelajari. Yang pertama ada kelistrikan, elektronika, sistem kontrol, telekomunikasi, dan pemrograman. Fokus untuk dari karir ini pertama ada di arus kuat. Ilmu ini berfokus pada pembangkit transmisi, distribusi, pemanfaatan energi listrik skala besar, disebut arus kuat karena berurusan dengan tegangan dan arus yang tinggi. Lulusan banyak membidik industri energi dan tenaga listrik. Profesi meliputi konsultan, electrical engineer, and kontraktor listrik. Terus ada fokus di bidang software, yang mana peran software dalam elektronika adalah pertama itu pemrograman yang mempelajari salah satunya bahasa C++ untuk mikrokontroller dan robotika. Yang kedua, pemanfaatan software itu ada di pembelajaran AI dan IoT yang menggunakan bahasa Python untuk AI dan sistem IoT-nya. Untuk industri sendiri, peran software itu banyak lulusan bekerja sebagai software development dan PLC programmer. Lanjut langsung ke profesi yang dibidik. Yang saya fokuskan yaitu ahli K3 kelistrikan. Ahli K3 kelistrikan mengawasi dan memastikan keselamatan kerja terkait instalasi listrik. Ini adalah profesi menarik di dunia keamanan listrik. Tugas utama meliputi menilai risiko, menginspeksi instalasi, menyusun kerja aman, dan memberi pelatihan K3 terhadap karyawan yang ada di industri itu tersebut. Untuk menjadi ahli K3, ada alur pendidikan yang harus ditempuh dan sertifikasi K3 kelistrikan itu sendiri. Yang mana untuk latar belakang pendidikan SMK itu bisa, dan S1 teknik elektro dan teknik berkaitan dengan listrik. Setelah itu pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang kelistrikan di dunia industri. Terus ada pelatihan dan sertifikasi. Untuk lembaga pelatihan itu diawasi oleh Pusat K3 Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga negara induk yang menetapkan kebijakan dan standar yang menyelenggarakan pelatihan, tapi menunjuk LPK atau lembaga pelatihan kerja resmi untuk mentraini ahli K3 tersebut. Banyak PT-PT yang menjadi mitra resmi Kemenker untuk mengambil sertifikasi seperti PT Mitra Jaya Training Center, PT Sinergi Solusi Indonesia, PT Indoifit Mitra Training, PT Indagen Cipta Indonesia, dan PT OSH Training Center. Dan juga ada lembaga lain seperti lembaga sertifikasi profesi yang dapat mengeluarkan sertifikasi kompetisi K3 kelistrikan, biasanya terakreditasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikat Profesional, yang mana LSP K3 dan LSP Power Indonesia. Untuk lembaga dan organisasi resmi, yang pertama ada Kementerian Republik Indonesia itu sendiri yang menjadi badan resmi untuk mengeluarkan sertifikasi. LP3 itu lembaga pelatihan kerja resmi. Terus ada organisasi profesi seperti APKI atau Asosiasi Profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia. Perannya untuk berfungsi sebagai wadah diskusi, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan profesional anggota K3. Yang kedua ada organisasi IATKI atau Ikatan Ahli Teknik Listrik Indonesia yang berfungsi untuk mendukung kolaborasi antara ahli kelistrikan dan penyusun standar teknis nasional. Dan yang ketiga ada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanika Indonesia atau AKLI
berfungsi mengeluarkan surat keanggotaan AKLI yang sering diperlukan untuk pengurusan SLO atau sertifikasi layak operasi dan proyek dan tender proyek. Untuk jenjang karir pada K3 itu ada pertama di 0 sampai 1 tahun pertama itu menjadi teknisi atau operator yang bertugas untuk membantu instalasi pengukuran dasar patu SOP K3 dasar. Untuk 1 tahun ke atas lebih sebelum 2 tahun itu pengawas K3 kelistrikan untuk mengawasi pelaksanaan K3 di proyek kelistrikan. Lanjut untuk ahli K3 kelistrikan di jangka waktu minimal kerja itu 2 tahun. Sertifikasi ahli K3 kelistrikan dari Kemenker RI berfungsi untuk menyusun prosedur K3, memberi pelatihan, evaluasi risiko dan inspeksi instalasi. Untuk 3-5 tahun pengalaman kerja itu menjadi HSE Supervisor atau HSE Engineer, yaitu mengelola program K3 proyek, menyusun hierarki, menganalisis insiden kerja. Untuk 5-10 tahun pengalaman kerja itu menjadi HSE Manager atau Safety Manager. Yang ini berfungsi untuk menyusun kebijakan K3, audit internal, bertanggung jawab penuh atas sistem K3 yang ada. Dan yang terakhir di 10 tahun ke atas itu menjadi profesional atau konsultan atau auditor K3 kelistrikan, berfungsi untuk audit eksternal konsultan perusahaan, menyusun sistem K3 perusahaan klien yang sedang dijalankan. Lanjut untuk etika profesi ahli K3 kelistrikan, yaitu adalah keselamatan utama, mengutamakan keselamatan manusia di atas kepentingan ekonomi. Makanya hadirlah seorang K3, yaitu integritas yang mana bekerja dengan jujur, akurat dan keahlian teknis. Yang ketiga ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan teknis dan dokumen klien atau perusahaan yang sedang kalian jalankan. Dan yang keempat adalah pembelajaran berkelanjutan, terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mungkin dari etika profesi adalah presentasi terakhir saya. Sebelum saya tutup, maaf ketika banyak ada yang salah yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.